Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Hadirin jeung hadirat, muslimin jeung muslimat. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Rawahu al-Bukhari. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Niat secara bahasa adalah al-qasdu, yang artinya bermaksud atau menyengaja. Adapun secara istilah adalah qasdu syai' muqtaranan bi fi'li, bermaksud sesuatu dalam hati ketika hendak melakukan perbuatan kemudian dibarengi dengan perbuatan itu. Niat menjadi hal yang sangat penting dalam ibadah. Coba kita lihat rukun-rukun ibadah, niat selalu menjadi poin nomor 1. Rukun wudu yang pertama, niat. Rukun sholat yang pertama, niat. Rukun zakat yang pertama, niat. Rukun puasa yang pertama, niat. Dan ibadah yang lain pun niat. Niat menjadi salah satu penentu diterimanya ibadah. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal, wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sesungguhnya suatu amal jika dikerjakan dengan ikhlas namun tidak dikerjakan dengan benar, maka amal itu tidak diterima. Dan apabila suatu amal dikerjakan dengan benar namun tidak dengan ikhlas, maka amal ini juga tidak diterima. Niat bagaikan alamat dan ibadah bagaikan surat. Kalau ngirim surat salah alamat, akhirnya kesana kemari membawa alamat tetet. Perbaiki dulu alamatnya, pasti surat tidak akan nyasar. Perbaiki niatnya, pasti ibadah diterima Allah. Dengan selalu memperhatikan dan menghadirkan niat lillah, segala aktivitas lahir batin kita kapanpun dimanapun bisa menjadi ibadah. Termasuk kegiatan ibu-ibu yang mungkin sehari-harinya sur ke kasur, ke sumur, ke dapur, bikin bubur, ke kasur, ke dapur, ke sumur, ambil siwur, ke dapur, ke sumur, ke kasur, langsung tidur. Yeah. Namun hati-hati, kalau amalan dunia bisa menjadi ibadah karena eloknya niat, sebaliknya amalan akhirat bisa sia-sia karena buruknya niat. Contohnya, sholat yang niatnya riya, caper sama mantan supaya CLBK, celebak-celebak lagi, bisa hanguslah ibadahnya karena bukan lillahi ta'ala tapi lil mantan dahulu kala. Astagfirullahaladzim. Seorang alim berkata, ibadatu ahlil ghaflati adatun wa adatu ahlil yaqzati ibadatun. Ibadah orang yang lalai hanya menjadi kebiasaan, dan kebiasaan orang yang sadar akannya bisa menjadi ibadah. Bila niat sudah tepat, ibadah pun lebih semangat, khusyuk makin meningkat, pahala berkali lipat, mendapat balasan di akhirat. Namun perlu diingat, niat bisa berubah cepat. Bila penyakit kolbu kumat, ria sumahu ujung membuat cacat. Mumpung sadar dan ingat, perbaiki dan perbaharui niat supaya ibadahnya selamat. Bukan untuk terlihat hebat, bukan supaya dipuji kerabat, bukan supaya punya istri 4. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita benahi niat. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.